Hai geng, good morning good people. Ini hari Money Day, ya, hari waktunya kita bicara tentang uang, tentang keuangan. Nah, satu topik yang saya mau angkat hari ini adalah tentang investasi atau berinvestasi di dunia di dalam kondisi krisis ini dan menabung atau saving. Mana pilihan yang tepat ketika dalam kondisi krisis seperti sekarang, menabung atau investasi? Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru join vlog ini, baru mulai vlog ini, setiap hari Selasa seperti sekarang saya bicarakan tentang investasi, tentang keuangan, tentang profit dalam perusahaan. Memang agak sedikit teknikal, agak sedikit hitung-hitungan, tapi ini waktunya kita belajar juga ya tentang keuangan supaya kita bisa paham perusahaan kita juga bisa lebih baik kemudian hari. Oke, so kembali ke topiknya, menabung atau investasi. Nah, frankly, secara jujur saya katakan, jika pertanyaan ini dilontarkan ke saya sekitar 4 minggu lalu, ketika 3 minggu lalu, di awal-awal mulai kita social distancing, di awal-awal kita mulai paham bahwa kita harus ternyata menerima kenyataan Indonesia kena coronavirus, dan saya nggak tahu waktu itu kapan kita bisa berhasil melewati krisis ini. Mungkin jawaban saya cuma satu, kalau disuruh memilih antara saving, menabung, dan investasi, saya akan memilih saving. Ya, tapi 3-4 minggu lalu saya akan memfokuskan ke saving. Tapi kondisi sekarang berubah. Kenapa berubah? Karena minggu ini atau akhir minggu lalu saya membaca informasi dan melihat bahwa kondisi Wuhan sudah kembali mendekati normal. At least not normal, tapi kembali mendekati normal. Artinya apa? Kalau kita menghitung dari Wuhan kena krisis ini sampai kemudian lepas dari jeratan corona ini, dibutuhkan waktu 17 minggu, or give or take kurang lebih sekitar 4 bulan plus ya, 4 bulan plus. Dalam 4 bulan itu corona berhasil dikalahkan, minimal berhasil di-contain atau di-management dengan baik di Wuhan, di China. Nah, ini artinya apa? Kita memiliki time frame yang jelas sekarang bahwa dalam 4 bulan sejak kita kena Indonesia, seharusnya selama kita disiplin, kita akan berhasil melewati ini. Ya, dan ini sebuah magic number sebetulnya. Kenapa? Karena 4 bulan itu persis di bawah kategori resesi. Oke, let me explain to you. Resesi menurut ekonomi itu adalah 2 quarter. 2 quarter itu 2 kali 3 bulan. Berarti 6 bulan ketika gross domestic product atau GDP itu turun. Jadi selama 6 bulan berturut-turut kondisi turun, maka kita efektif masuk ke resesi. Secara teoritis seperti itu. Nah, kalau kita melihat bahwa resesi ini 6 bulan, bahwa Wuhan bisa keluar dalam kurang dari 6 bulan, bisa 4 bulan, berarti kita memiliki hope atau harapan bahwa Indonesia juga tidak akan kena resesi. Ya, kita mulai bulan awal Februari ya, Maret itu sudah kita mulai kena secara resmi, mungkin Maret mulai social distancing. Tapi poin saya adalah kita tidak akan melewati 6 bulan, hopefully. Karena itu kita butuh disiplin untuk tetap menjaga jarak, physical distancing, dan menggunakan masker di luar rumah secara kontinu. Nah, poin saya adalah kalau kita tahu bahwa sekarang kita nggak akan masuk ke resesi, hopefully, dengan contoh Wuhan tadi, maka kita mesti berpikir tentang investasi. Ya, jadi sekali lagi, kalau saya pertanyaan ditanyakan, milih mana coach, invest atau saving? Dalam kondisi Wuhan, dalam kondisi 3 bulan lalu, 2 bulan lalu, maka saya akan memilih saving. Ya, oke. Now back to this question, saving atau investasi. Number one, saving dulu ya, saving dulu. Kita mesti saving berapa banyak? Ya, jadi pertanyaan paling gampang adalah saving berapa banyak. Dalam kondisi krisis seperti ini, kita harus menyediakan uang minimal bisa menghidupi perusahaan kita sampai 6 bulan, atau preferably kalau Anda mau konservatif sampai setahun ke depan ya. 6 bulan sampai 12 bulan ke depan kita harus bisa mencukupi kebutuhan bisnis kita, baik itu membayar supplier, membayar gaji, listrik, air, dan segala macam. Kalau kondisi itu tidak memungkinkan, maka sementara jangan fokus ke investasi ya. Jika Anda tidak bisa melakukan saving minimal 6 bulan ke depan untuk menutupi biaya, maka Anda lebih baik jangan investasi. Ya. Saya berpikir ini cukup rasional dan sangat mudah sekali dimengerti. Hitung dulu berapa biaya 6 bulan ke depan, minimal kalau mau konservatif 12 bulan ke depan. Jika Anda bisa menutupin, maka Anda boleh masuk ke saving.
That's very easy, right? Berapa banyak kita mesti saving, menabung? Well, anyway, kita bisa melihat dalam kondisi pribadi, bukan perusahaan, kurang lebih sekitar 10% dari Anda punya income atau Anda punya pendapatan, ya. Kalau pribadi. Kalau perusahaan, well, basically perusahaan nggak ada aturannya. Perusahaannya saving itu berdasarkan cost, ya, cost based saving. Jadi saving berdasarkan cost kita berapa, kita harus BEP dulu. Kita harus mampu untuk BEP selama 6 bulan ke depan. Berarti penjualan kita harus arahkan supaya bisa menutup ongkos sampai 6 bulan ke depan. Itu saving gaya corporate atau perusahaan. Oke, right. Now, setelah kita melewati fase saving itu, jika Anda mampu, maka kita masuk ke fokus ke investasi. Nah, investasi ada beberapa hal yang kita mesti bahas. Yang pertama, kita tahu investasi bentuknya ada 3 ya. Satu, investasi dalam bentuk properti, kedua investasi dalam bentuk saham, yang ketiga investasi dalam bentuk bisnis. Ya, kita mulai dengan bisnis dulu. Bisnis berarti apa sih? Anda mendevelop bisnis baru. Terutama sekarang teman-teman yang sekarang sudah lagi rajin untuk mulai memproduksi hand sanitizer, memproduksi masker, garment, tukang jahit mulai laris karena mulai menjahit garment bahan untuk masker, ya, penjual-penjual kain juga mulai kelabakan menerima orderan daripada produsen-produsen yang ingin memproduksi masker. Nah, ini salah satu bentuk investasi dalam bentuk bisnis. Kedua adalah properti. Properti berarti kondisi sekarang, I think is one of the best time karena properti lagi dalam kondisi jatuh, maka Anda bisa melihat beberapa properti yang di sale, ya, atau dapat harga miring jika Anda membeli. Dan kemudian yang pertama tadi yang saya bilang, atau yang terakhir adalah yang kita bilang namanya saham atau stock. Oke, so mari kita hitung berapa biaya, berapa uang yang kita bisa sisihkan untuk menaruh uang itu di dalam portofolio investasi kita. Nah, hitungannya begini guys ya, a bit technical. Omset Anda dikurangin dengan yang namanya HPP. Omset, nanti saya tulis juga di layar ya. Omset dikurangi dengan harga pokok itu menghasilkan namanya gross profit. Ya. Nah, gross profit kemudian dikurangi dengan yang namanya SGA atau biaya-biaya. SGA itu selling general administrasi atau biaya-biaya rutin seperti gaji Anda termasuk di situ, gaji pegawai, kemudian listrik, air dan segala macam, uang keamanan dan plus iuran untuk membayar cicilan bulanan untuk sewa ruko misalkan, ya, itu masuk ke dalam SGA itu semua. Kemudian dikurangi dengan yang namanya amortisasi depresiasi, biaya yang kita sisihkan untuk mengurangi beban pembayaran atau mengurangi umur daripada pemakai produk. Dan kemudian yang terakhir adalah yang kita bilang namanya development, research and development, R&D. Okay? So kita ulangi lagi ya. Jadi ada harga jual dikurangi dengan harga pokok sama dengan omset, dengan gross profit. Untung kotornya dikurangi dengan 3 faktor, yaitu namanya biaya atau SGA, kurangi amortisasi ataupun depresiasi, dan yang terakhir adalah R&D, research and development. Nah, R&D ini adalah biaya yang kita pakai untuk masuk ke investasi, ya. Research and development itu berapa persen? Antara 10% dari gross profit. Jadi Anda punya gross profit tadi berapa? Setelah harga jual dikurangi harga pokok, kemudian Anda punya gross profit, ambil 10%-nya untuk research and development. Okay? Research and development. Again, nomor 1 adalah BEP dulu guys ya. Pastikan BEP dulu. Kalau Anda bisa BEP, Anda bisa BEP selama 6 bulan ke depan, Anda bisa BEP, Anda bisa punya lebih dari sana, maka Anda ambil 10% dari gross profit itu untuk mulai investasi. Nah, investasi di bidang apa? Saya tahu bahwa properti itu banyak yang mulai menjelaskan tentang bagaimana investasi properti, tapi saya paham 2 hal saja, yaitu yang saya lakukan investasi di saham dan para pengusaha investasi di bisnis. Oke, so kita mulai dengan yang saham dulu. Saham yang saya bisa ya, saham ini kita melihat bahwa Anda mesti investasi di 3 hal. Satu adalah investasi di perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods, pangan, ya, kemudian minum, ya, consumer goods, ya. Ini perusahaan-perusahaan yang juga di bidang itu. Kemudian kedua, perusahaan di bidang properti. Jadi perusahaan-perusahaan properti yang punya saham atau menggunakan opsi menggalang dana dari masyarakat. Anda pilih perusahaan-perusahaan properti. Dan yang ketiga yang paling fundamental adalah utilitas. Ya, utilitas ini perusahaan yang bergerak di bidang seperti gas, listrik,
air, ya, dan segala macam ya. Telekomunikasi itu termasuk utilitas. Nah, 3 area ini adalah tempat di mana Anda mesti fokus. Fokus untuk menaruh uang Anda. Again, kalau Anda main di saham, kalau Anda invest di saham, Anda mesti melihat 3 hal ini. Di dalam kondisi krisis seperti ini, maka Anda mesti fokus ke utilitas, kemudian ke consumer goods, kemudian property. Ya, utilitas, consumer goods, dan property. Okay guys, that's it. And now, saya sharing sedikit hari ini tentang investasi dan saving karena saya ingin teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah peluang bahwa ada opportunity yang kita mesti ambil, dan sekarang kondisinya tidak segloomy 2 bulan lalu karena kita melihat contoh Wuhan sudah keluar dari corona, dan hopefully dalam mungkin 1-2 bulan lagi ekonomi akan membaik di Wuhan, which is globally akan mendapatkan efek yang sama. Sekarang Amerika menjadi nomor 1 yang paling parah, hopefully Amerika juga bisa lewat ini karena itu raksasa-raksasa dunia, kalau batuk kita juga ikut pilek ya. Oke, anyway, so that's it guys, semoga ini bermanfaat, semoga Anda bisa paham bahwa there is a future, there is a hope untuk di dalam kondisi krisis ini, dan bagaimana kita bersikap dengan hope atau harapan ini dengan saving and investing. I hope this is useful. Stay safe, stay healthy. I see you tomorrow. Boom.